Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nuzulia Ifarani dengan NIM 15, Diasika dengan NIM 65, Arianto Dwi Saputra dengan NIM 89, dan saya sendiri Rahmat Arif Dwijanendiswaya dengan NIM 186. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek organisasi dalam studi kelayakan bisnis. Selamat menyimak video kami. Saya Nuzulia Ifarani akan menjelaskan tentang unsur organisasi dan fungsi manajemen. Yang pertama, unsur organisasi. Organisasi berasal dari kata Yunani yaitu organon yang artinya alat, atau secara bahasa dapat diartikan organisasi adalah sekelompok orang yang melakukan kerjasama dengan cara berkumpul untuk merencanakan dan mencapai tujuan secara bersama, di mana dalam bekerja memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya organisasi ini, suatu hal yang ada akan bisa tercapai dan dalam memecahkan masalah bisa diselesaikan bersama secara mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur organisasi dan manajemen organisasi. Yang pertama, unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan agar suatu organisasi tersebut dapat mencapai tujuan secara optimal. Dengan tersusunnya organisasi tersebut, maka dapat dikatakan organisasi tersebut berhasil dalam bekerja. Berikut unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, antara lain yang pertama, personil atau men. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi terdapat personil-personil yang mempunyai tingkatan jabatan dan fungsi kerja masing-masing. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Unsur ini merupakan unsur penting dalam organisasi, di mana dengan adanya kerjasama, maka suatu tujuan dari organisasi dapat mudah tercapai. Tujuan dari organisasi dapat didukung oleh para anggota yang dapat memiliki dan mengemban tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama sesuai dengan tingkatan dan fungsi dari kerjanya. Yang ketiga, tujuan organisasi. Unsur ini merupakan tolak ukur atau cara pandang suatu organisasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan-tujuan tersebut dapat meliputi program-program maupun prosedur dalam suatu organisasi. Yang keempat, peralatan atau equipment. Unsur ini lebih kepada peralatan-peralatan yang dapat mendukung dalam kinerja organisasi. Jadi itu sebagai prasarana. Hal tersebut bisa dilihat melalui materi dari organisasi, barang-barang, modal yang dijadikan tempat berkumpul atau tempat untuk melaksanakan program-program organisasi. Yang kelima, lingkungan. Unsur ini lebih kepada aspek lingkungan seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang keenam, sumber daya alam atau SDA. Unsur ini lebih kepada sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi, antara lain seperti air, iklim, kondisi tanah, dan cuaca. Yang selanjutnya, fungsi manajemen. Manajemen organisasi sangat penting karena suatu usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan apabila manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha dapat berjalan dengan lebih baik. Dan aturan-aturan tersebut dapat digambarkan jelas di fungsi-fungsi dari manajemen seperti berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua,
Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit tertentu agar jalan dan pelaksanaannya sangat jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga, yakni pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang terencana dari planning tersebut telah dimulai oleh seluruh unit. Seperti seorang manajer mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkannya. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Baik, di sini saya Dia Asika akan menjelaskan tentang peranan teknologi di dalam sebuah manajemen. Adapun 4 peranan mendasar teknologi di dalam sebuah manajemen atau perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai fungsi operasional. Fungsi operasional ini akan membuat sebuah struktur organisasi itu menjadi ramping, telah diambil alih fungsinya oleh teknologi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi ini akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi ini dianggap sebagai sebuah fixed infrastruktur. Yang kedua yaitu ada fungsi monitoring. Fungsi ini mengandung arti bahwa keberadaan teknologi ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded, di mana di setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya itu harus dapat memiliki span of control atau pers relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga yaitu ada fungsi planning. Fungsi ini mengangkat teknologi ke tataran peran yang lebih strategis karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting dalam sehari-hariannya. Yang keempat yaitu ada fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam first infrastruktur dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ini ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga berinteraksi. Selanjutnya yaitu ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan sebuah pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk merubah perilaku individu, di mana si pengirim pesan ini dapat berupa seorang individu, kelompok, ataupun organisasi. Begitu juga dengan si penerima pesan ini dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok orang dalam organisasi, atau secara keseluruhan. Berarti dalam hal ini komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang penting karena komunikasi ini bagian penting dari organisasi, sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang ini bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan dalam sehari-hariannya. Selanjutnya, kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang berarti seseorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Pemimpin merujuk pada orang atau pelaku yang melakukan kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan merupakan sifat dari individu tersebut dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Hal ini selaras dengan definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh George R. Terry yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang agar supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.
Kepemimpinan harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu dalam organisasi. Pemimpin yang baik tidak dilihat dari banyaknya orang yang menjadi pengikutnya, serta lamanya waktu ia memimpin. Namun, pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, seorang pemimpin juga harus memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, hanya dengan begitu dia bisa memimpin orang lain. Kedua, menjalin kedekatan dengan bawahan. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seseorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dijadikan kedekatan dengan mereka, sehingga bawahan akan percaya dan mau mengikuti arahan atasannya tersebut. Dalam organisasi, pemimpin juga harus memberi sebuah arahan kepada bawahannya. Bagaimana juga bawahan juga perlu arahan supaya sebuah organisasi akan terlaksana dengan aman, tentram, dan baik. Yang keempat, sebagai motivator, sebagai seorang pemimpin harus dapat memotivasi bawahan dan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, sifat pemimpin harus dapat menjadi motivator, supaya bawahan dapat tergerak dan terus bersemangat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi yaitu tentang kepercayaan. Berikan bawahan itu kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka sebagai bawahan. Jika tidak ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikan faedah agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan pada organisasi adalah sesuatu yang diharuskan dalam kehidupan, supaya kehidupan menjadi teratur dan keadilan bisa diterapkan. Seorang pemimpin memiliki tugas yaitu memberikan pemahaman dan menangani kondisi pengikut dari pemimpin dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih keras lagi. Kepemimpinan pada organisasi sangatlah penting dikarenakan dalam keterampilan kepemimpinan yang baik dan efektif ditujukan untuk membangun, mendorong, dan mengenalkan budaya pada perusahaan yang kuat sehingga dapat memperoleh kesuksesan. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan produktivitas, kepuasan kerja, kerjasama kelompok, semangat karyawan, dan koordinasi yang baik demi memperoleh tujuan organisasi. Mengembangkan keyakinan pada kepemimpinan merupakan tugas dan tanggung jawab pemimpin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan pengembangan organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah karakteristik yang ada dalam suatu organisasi dan menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara membedakannya dari organisasi lain. Atau dengan kata lain, budaya organisasi merupakan norma perilaku serta nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan yang digunakan sebagai dasar tata tertib organisasi. Menurut Robbins dan Judge, budaya organisasi sebagai sebuah sistem, maka makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Menurut Hofstede, budaya organisasi merupakan berbagai interaksi dan ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungannya. Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal, maka budaya organisasi harus diciptakan, dipertahankan, dan diperkuat, serta diperkenalkan kepada seluruh karyawan. Adapun beberapa fungsi budaya organisasi secara umum antara lain, yang pertama, menambah rasa memiliki dan meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat untuk mengorganisir anggota. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai organisasi. Yang keempat, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima adalah budaya organisasi juga berfungsi sebagai faktor penentu dalam manajemen. Selanjutnya adalah selain fungsi budaya organisasi tersebut, ada juga ciri-ciri dalam budaya organisasi. Di antaranya antara lain yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yang mana merupakan suatu tindakan inovasi dan keberanian mengambil resiko dalam proses inovasi. Yang kedua adalah attention to detail, artinya organisasi mengharapkan
pekerjanya untuk bekerja secara detail, analisis, dan secara tujuan. Selanjutnya ada people orientasi. Orientasi pada orang artinya manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari suatu yang terjadi pada orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya ada team oriented. Orientasi pembinaan didasarkan pada memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan orang. Selanjutnya adalah stability. Stabilitas merupakan situasi di mana kegiatan organisasi lebih menekankan pada pemeliharaan status daripada pengembangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organization development adalah sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai demokratis dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Adapun nilai-nilai yang mendasari pengembangan organisasi antara lain yang pertama, penghormatan terhadap manusia. Manusia itu seharusnya diperlakukan sesuai dengan martabat dan penghormatan, karena sebagai makhluk yang sadar, bertanggung jawab dan memiliki kepedulian. Yang kedua, kepercayaan dan dukungan. Organisasi yang sehat dan efektif ditandai dengan adanya kepercayaan, kebenaran, keterbukaan, dan suasana yang saling mendukung. Yang ketiga adalah penyeimbang kekuasaan. Organisasi yang efektif tidak akan memberikan tekanan yang terlalu besar pada pemenang. Selanjutnya ada konfrontasi. Organisasi yang efektif tidak menyembunyikan masalah, tetapi dikonfrontasi secara terbuka. Selanjutnya ada partisipasi. Para anggota organisasi terkena dampak perubahan, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan tersebut agar mereka semakin komitmen untuk menerapkan berbagai keputusan. Tujuan dari adanya pengembangan organisasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan anggota-anggota organisasi melalui intervensi yang direncanakan dalam proses tenaga kerja, struktur, dan sistem organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.